Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma alhimna rushdana wa 'idna min syarri nafsina. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dalam sebuah kitab. Ini ada kitab At-Taj Al-Jami'u lil Usul fi Ahaditsir Rasul. Ada satu judul di tentang masjid ya. Al-Babu Thaminu fil Masajid, bab yang ke-8 tentang masjid. Di dalam bab ini ada 3 bagian. Yang pertama ini membahas tentang Al-Faslul Awwalu fi Fadlil Masajidi was Sa'yi ilaiha. Jadi pasal yang pertama membahas tentang keutamaan masjid dan juga berjalan menuju masjid. Kemudian ada judul kecil yang kedua. Di sini disebutkan juga Fadlul Masajidits Tsalatsati. Ai fi Fadlul Masajidits Tsalatsati. Artinya keutamaan 3 masjid. Terus kemudian ada judul juga Masjid Quba, Masjidu Quba. Terus kemudian juga ada judul lagi Dhahabun Nisa'i ilal Masajid, perempuan pergi ke masjid. Ini judulnya ada. Kemudian ada lagi itu pasal pertama atau bagian pertama. Bagian yang kedua Al-Fassus Tsani fi Adabil Masajid. Pasal kedua tentang adab-adab dalam masjid. Jadi banyak tentang masjid ini dibahas. Kalau dibahas sekaligus pada saat ini kayak belum tentu selesai nih. Tapi insyaallah kita akan bahas satu persatu ya. Baik, walaupun memang ya bapak-bapak ibu sekalian sudah mengetahuinya ya, keutamaan untuk misalnya membangun masjid dan juga pergi berjalan menuju ke masjid. Baiklah, kita buka terlebih dahulu dengan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Syuruk insyaallah itu jam sekitar 5:59. Jadi nanti tinggal ditambah aja 10 menit gitu. Atau lebih sedikit juga tidak mengapa. Kita coba. Ya, saya bahasnya tidak terlalu runtun, mungkin saya baca. Kalau terlalu runtun itu akan banyak ya. Terkait dengan yang pasal pertama, yaitu tentang keutamaan masjid dan berjalan menuju kepadanya atau berjalan menuju ke masjid. Ini disebutkan di sini qala Allahu jalla sya'nuhu di dalam Al-Qur'an ya. Di surat At-Taubah kalau nggak salah itu ya disebutkan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini di surat At-Taubah ya, itu disebutkan di sini bahwa sesungguhnya orang-orang yang meramaikan masjid-masjid Allah atau mentakmirkan masjid-masjid Allah
Ya, bahasa kita kan terbiasa membaca dengan istilah takmir, bukan meramaikan ya. Kalau meramaikan bisa aja kita datang rame-rame di sini kita ngadain pesta. Ya, kalau kita datang rame-rame ke sini misalnya itu kan rame juga. Ya, kita datang ke sini kita misalnya kayak kemarin ya mentakmirkan masjid dengan pelaksanaan ibadah Idul Kurban, Idul Adha, kemudian juga tadbihul kurban, juga penyembelihan hewan kurban, itu juga termasuk takmir masjid. Hanya berbeda ya, kalau mentakmirkan masjid yang setiap waktu sholat dengan pada saat mentakmirkan masjid pada saat penyembelihan hewan kurban, ini luar biasa. Saat penyembelihan kurban itu banyak yang datang yang saya belum pernah lihat gitu kalau di saat kita melakukan sholat. Ya pernah lihat sih 1 kali 2 kali. Ya mudah-mudahan dengan pelaksanaan kemarin itu mudah-mudahan bisa menggugah keimanan teman-teman kita. Semoga mereka bisa meramaikan masjid tiap waktunya, baik dari sholat subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya. Itu kalau datang semua penuh di sini. Ya kalau datang semua penuh. Atau memang begitu sih ya kali ya. Karena Rasulullah telah pernah bersabda dalam satu hadis dikatakan, sayati zamanun la yuqbalu dinuhu illa bidunyahu. Akan datang suatu masa di mana agama itu akan diterima dengan dunianya, dengan materi, dengan hal yang ada penariknya gitu. Itu ya ini mungkin sudah datang kali ya. Artinya ada penariknya gitu loh. Misalnya adalah macam-macam misalnya ya walaupun memang pada awalnya seperti itu, tapi lama-lama kita kan pengennya lebih meningkat, tidak hanya sekedar itu. Kalau bisa ramaikan juga pada saat sholat-sholat tertentu gitu. Ya kita berbaik sangka, mungkin mereka sibuk ya kan, bisa aja kan dengan, atau mungkin juga ya saudara-saudara kita lagi sholat di tempat lain. Ada juga yang sholatnya tidak di sini, sholatnya di Babul Jannah ada yang sholatnya di Masjid Raya Kausar pakai motor ada, ya kan? Ada juga di mana Pak? Yang nggak sholat, kalau yang nggak sholat saya nggak tahu berarti ya. Ada ya. Tapi satu sisi sebenarnya pada saat kita berjumpa dengan saudara kita pada saat penyembelihan itu saatnya sebenarnya kita menyampaikan, yuk kita sama-sama yuk datang ke masjid, yuk ramein masjid. Nah, itu disebut dengan takmir masjid. Nah, di dalam firman Allah SWT ini orang yang mentakmirkan masjid itu, nah di sini disebutkan adalah orang yang bagaimana? Disebut man amana billahi wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu yang pertama. Yang kedua, wa aqamas sholata, mendirikan sholat ya. Jadi kalau beriman kepada Allah dan hari akhir udah pasti insya Allah semua saudara kita pada beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya kan, insya Allah pasti beriman. Ya ini kan sebenarnya kalau dia percaya bakal ketemu hari akhir, bakal berjumpa ya dengan hari akhir, ya atau pasti dia akan yakin apapun yang dia lakukan, perintah Allah apapun yang dia lakukan, perintah Rasulullah dalam hadisnya atau dalam sunnahnya pasti dilakukan. Kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah ini kalau di dalam ayat ini ya Allah dan hari akhir. Kalau dilihat juga di sini juga ada sebagian dari rukun Islam ya kan. Ada pertama rukun iman nih ya, beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah sementara yang lanjutnya seperti mendirikan sholat, ini rukun Islam ya. Rukun Islam, mendirikan sholat ini tidak hanya sekedar menggugurkan sholat atau melakukan sholat saja, tapi ada efeknya
di dalam kegiatan sehari-hari. Sebaliknya begitu pula ada juga orang yang kelihatan abid ya, ahli ibadah gitu ya. Tetapi kita nggak tahu ya, barangkali dia melakukan ya, barangkali akhlaknya tidak tercerminkan akhlak Rasulullah misalnya. Ya kan, mudah emosi, mudah marah, tidak pernah tegur sapa dengan tetangga, tidak pernah berbagi misalnya, atau misalnya banyak hal. Ya, itu menjadi juga barometer juga bahwa sholat itu betul-betul ditegakkan apa tidak, ya kan? Wa ataz zakat, dan juga orang yang menunaikan zakat. Kenapa ini antara sholat dan zakat selalu berkaitan? Karena zakat ini memang agak susah ya, terutama zakat mal. Zakat mal ini kan kita harus jujur, harta yang kita miliki, ya kan, uang yang kita miliki. Ya kalau kita misalnya dengan menggunakan haul dan nisab, ya kita harus menyadari kalau nisabnya sudah sampai misalnya sekitar 80 gram emas, maka kita, dan juga 1 haul 1 tahun, maka harus dikeluarkan zakat hartanya sebanyak 2,5% atau 1/40. Nah itu juga kewajiban ya. Nah kemudian ciri yang terakhir, walam yahsya illallaha fa'asa ulaika yakunu minal mutadin. Ciri yang terakhir ini yang disebut orang-orang yang mentakmirkan masjid adalah dia tidak takut kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah terus kemudian hadis Rasulullah, tadi kan itu ayat ya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. An Utsman radhiyallahu anhu, dari Utsman radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ini terkait dengan pembangunan. Ya, man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallahi banallahu lahu mithlahu fil jannah. Barang siapa yang membangun suatu masjid ya binafsihi, ya, jadi membangun masjid dengan dirinya, dengan badannya, dengan jiwanya, dengan dirinya, badannya. Ya di sini binafsihi, au bimalihi, atau dengan hartanya yang dihabiskan untuk pembangunan masjid, ya, disalurkan untuk pembangunan masjid. Au bihima, atau dua-duanya, dengan dia ikut juga bangun, ikut kerja bakti misalnya, ya. Kemudian juga hartanya masuk di sana, uangnya juga masuk di sana, ya. Au amrin, atau dia ya mungkin dia sebagai inilah ya, apa mungkin perancang dan sebagainya, ya memerintahkan bangunannya yang kuat seperti ini dan sebagainya. Itu juga termasuk di sini amrin. Au hathin alaihi, atau memotivasi, ayo kita bangun masjid di sini, ya, supaya kita bisa kumpul bersama, kita bisa meramaikan masjid ini dan kita bersyiar Islam kita. Nah itu juga termasuk ya, memberikan motivasi. Fakulluhum lahu jazaul bina, dan mereka itu mendapatkan pahala yang disebut dengan hadis tadi, yaitu membangun masjid. Jadi membangun masjid itu menurut kitab ini tidak hanya sekedar bangun secara fisik, tapi boleh jadi pikirannya, boleh jadi dirinya, boleh jadi hartanya, boleh jadi apalagi banyak hal, perintahnya, boleh jadi motivasinya. Ini juga termasuk membangun masjid. Karena kan bana yabni bina, itu kan bisa masuk dalam bahasa Indonesia kita ya, yaitu membina. Membina itu sebenarnya dari bahasa Arab, itu dari kata bana, membina. Artinya membina masjid ini bukan sekedar membangun fisiknya, tapi membina, ya, meramaikannya, terus kemudian mengisi dengan berbagai aktivitas pengajian, kajian, dengan mondar-mandirnya kita melakukan sholat berjamaah, dengan kita melakukan kegiatan membersihkan masjid misalnya. Kemudian misalnya merenovasi masjid, memberikan fasilitas-fasilitas masjid seperti adanya AC supaya biar nyaman, ada kipas angin, ya, kemudian misalnya menyediakan karpet yang bersih,
Ini semua termasuk dikategorikan sebagai membina atau membangun. Nah, ini disebutkan dalam kitab ini seperti ini. Jadi mereka itu akan mendapatkan pahala dari, termasuk juga mungkin ya seperti ya Pak Wendy misalnya ya, mengurusi menyediakan makanan, atau ibu-ibu yang masak untuk penyediaan makanan gitu ya. Ya, yang muadzin juga termasuk ya, semuanya. Ya, yang meramaikan, yang zikir di sini yaitu masuk dalam kategori membangun atau membina. Nah, ini bina itu dari kata bahasa Arab itu, bina. Awalnya dari kata bana, ya beni, bina, membangun, membina, ya. Baik. Nah, ini Allah Subhanahu, tapi dengan syarat ya betagi bihi wajhallah. Ya. Tujuannya bukan untuk dunia. Tujuannya bukan untuk ria. Ya, di sini disebutkan ini penjelasannya, amma lirriyai wassum'ati fala thawabun lahu. Adapun kalau itu tujuannya ria, pengen dilihat orang, sum'ah pengen didengerin kebaikannya. Ya, itu sum'ah itu pengen didengerin kebaikannya. Datang ke masjid tuh pengen dikata sebagai ya pentakmir, atau ada tujuan lain misalnya dunia, misalnya ya ada finansial, ada dan sebagainya. Ya. Maka di sini dia dikatakan fala thawabun alaihi, fala thawabun lahu, ai fala thawab. Tidak mempunyai, tidak mendapatkan pahala. Jadi sia-sia nanti. Kalau tujuannya misalnya hanya untuk dunia saja. Ya. Tapi kalau tujuannya untuk liridhoillah atau fi ridhoillah, dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lihatlah ya mana yang benar-benar yabtaghi wajah Allah, benar-benar mengharapkan ridha Allah, mana yang hanya cuma mencari sekedar dunia saja yang dia tidak akan dapatkan nanti di akhirat kelak. Ini kita jangan sampai mendapatkan itu. Oh iya, termasuk juga membina ini, ya merekam ini Pak ya, termasuk nih Pak Irman. Ini merekam, ini juga termasuk membina, artinya membangun masjid juga. Dikatakan sini, insya Allah kalau yabtaghi wajhallahi, dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat, wa fi riwayatin, kata-kata itu tidak disebutkan dengan kata mithlahu. Kalau di sini kan banallahu lahu mithlahu fil jannah, maka Allah akan bangunkan seperti itu juga di surga. Tapi dalam riwayat lain dikatakan baitan, akan dibangun sebuah istana di surga. Jadi istana di surga. Atau kita nyebutnya rumah lah. Ya, baitun itu rumah, istana. Ya, nah ini baitan fil jannah, rumah di surga. Luar biasa kalau mendapat rumah di surga ya. Asra marrat, bahkan rumahnya itu atau istananya itu diberikan 10 kali lipat. Asra marrat, asra. Jadi dikasih dijelaskan. Fa innal hasanata bi asyri amsalihha. Karena ada satu firman Allah SWT mengatakan, sesungguhnya satu kebaikan maka akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipat. Fa innal hasanata ya bi asyri amsalihha. Luar biasa ya. Dibalas 10 kali lipat. Ya. Nah, ini ibaratnya buat tabungan kita di akhirat kelak nanti. Baik. Rawahul khamsatu illa Aba Dawud. Diriwayatkan imam yang 5 kecuali Abu Daud, dia tidak meriwayatkan. Berarti Bukhari, Muslim ya. Abu Daud tidak ya, Nasai ya, Tirmidzi, terus Ibnu Majah. Nah, ini yang meriwayatkan hadis sahih ya, ini hadis sahih ya. Nah, baik, kemudian selanjutnya hadis selanjutnya, Ani Ibnu Umar ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu fi buyutikum min salatikum. Nah, ini terkait juga dengan masjid.
Ya, wala tattakhiduha kubura. Rawahul khamsatu. Ini hati-hati ini. Nah, ini hadis ini jangan disampaikan kepada orang-orang yang pemahamannya masih masih sederhana ya. Karena nanti kalau berpahaman seperti ini dia lebih baik sholat di rumah aja, nggak usah di masjid. Ini dikatakan dari Ani bin Umar ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'alu fi buyutikum min salatikum. Ya. Jadikanlah dari salat-salatmu itu di rumah-rumahmu. Maksudnya apa? Ya, artinya di sini disebutkan wala tattakhiduha kuburan, dan jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Jadi artinya adanya keseimbangan. Ya. Kalau salat wajib kita lakukan di masjid itu lebih utama, maka salat sunnah ya kita perbanyak di rumah. Salat duha di rumah, salat tahajud di rumah, salat hajat di rumah, salat apa lagi yang bisa kita lakukan di rumah. Itu rumah juga jangan sampai jadi kuburan. Nah, disebutkan di sini wala tattakhiduha kuburan. Rawahul khamsah. Jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan. Ya, kamu meramaikan masjid terus, sholat di masjid, sholat sunnah di masjid, sholat ini semua di masjid, tapi di rumah nggak pernah. Itu juga nggak boleh kata Rasulullah. Ini ya boleh sekali-kali, boleh juga sih berjamaah dengan keluarga. Nah, ini boleh juga, tapi lebih baik di sini sebutkan adalah sholat sunnah. Ini nomor 8 di sini ada penjelasannya. Ai ba'diha kasunnatil lailati fa innas sholata barakatun wal baitu biha aula. Ya. Yaitu dengan sebagian sholatmu itu ya lakukanlah sholat di rumahmu ya. Jangan di masjid saja, rumahmu juga iya gitu. Kecuali kalau rumahnya di samping masjid atau mungkin di dalam masjid kali. Nah, itu di masjid terus tuh. Kalau pakai marbot kayak Pak Misbah ini di masjid terus ya. Karena memang marbot juga termasuk bagian dari membina. Itu termasuk ya. Ini Rasulullah saja itu pernah ya pada saat suatu ketika datang di Masjid Nabawi, terus biasa ada seorang sahabat Nabi yang suka memberesin masjid, menjaga masjid, membersihkan masjid. Tiba-tiba meninggal dunia, udah lama meninggalnya. Kemudian Rasulullah bertanya pada sahabatnya, mana ini yang pernah Al-Qummas, mana nih orangnya yang suka bersih-bersih di masjid nih? Mana emang? Sudah meninggal wahai Rasul. Ya Allah, kenapa nggak kasih tahu ke saya? Mana kuburannya? Saya akan datangi. Nah, udah Rasul datang dan Rasulullah kemudian berdoa dan juga melakukan sholat di depan itu. Artinya inilah ada kebolehan melakukan sholat gaib. Nah, ini dia, sholat gaib itu boleh dilakukan. Artinya jenazahnya tidak ada di tempat, tetapi ada di tempat lainnya. Rasul juga pernah melakukan sholat gaib untuk raja itu ya. Najasyi ya kalau nggak salah ya, itu pernah juga. Nah, ini artinya ada kebolehan. Jadi boleh saja nanti kalau jamaah misalnya, sebaiknya di sholat Jumat kalau bisa. Itu kan sholat Jumat itu kan sholat ya ibaratnya sholat yang hari rayanya kita permingguan lah ibaratnya. Hari rayanya kita permingguan ya. Kalau sholat fardu 5 waktu memang jarang kita datang, jarang kita misalnya bertandang ke masjid ini, ya seminggu sekali Jumat. Nah kalau Jumat itu baru kita bisa lihat tuh, ya kalau di Jumat itu kita bisa lihat saudara-saudara kita itu banyak itu, alhamdulillah. Berarti masih oke lah, ya itu juga barometer itu juga barometer itu, ya ukuran itu. Ya berarti dia beriman kepada Allah dan hari akhir, ya. Kecuali kalau hari Jumat sampai 3 kali kakak nongol-nongol, waduh, dipertanyakan keimanannya, ya. Nah, itu juga barometer juga itu. Ya. Apalagi misalnya kalau misalnya setahun sekali sholat Idul Fitri, Idul Adha, baru kelihatannya bisa dilihat. Ini kok baru kelihatan ya Idul Adha, Idul Fitri itu. Ke laut, bisa juga.
Nah, ini juga perlu dipertanyakan juga keimanannya. Tapi kalau sholat Jumat ini biasanya kan wajib bagi jemaah laki-laki. Ya, kalau bagi perempuan sunnah. Nah, kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di sana ya perempuan ikut juga sholat Jumat. Ya, perempuan ikut sholat Jumat. Rugi kalau nggak sholat di sana, itu sholat Jumat di sana ya. Kalau di sana bisa, tempatnya luas, perempuan bisa ikut. Ya kan, kalau di sini ya terbatas. Dan kemudian juga kan ibu-ibu kan bisa juga dengan melayani, menyediakan makanan keluarganya yang pergi ke masjid itu sholat Jumat, itu juga mendapatkan pahala, jangan dikira enggak. Ya, ada hadisnya kan, perempuan hanya melakukan sholat fardu saja, ya tidak banyak melakukan sholat, terus kemudian puasa yang wajib saja. Nah, tapi dia melayani suaminya, memberikan, ya artinya melayani keseharian dan sebagainya, itu sudah akan mendapatkan, disuruh milih surga yang mana dia mau. Luar biasa itu, ya luar biasa. Nah, itu sudah luar biasa. Sama dia juga mendapatkan apa yang dilakukan oleh suaminya di rumah, istrinya pun dapat. Nah, tapi kalau istrinya mau pergi nggak apa-apa, jangan dilarang ya. Ini nggak apa-apa, jadi boleh. Dan cuman Rasulullah banyak yang pergi ke Masjid Nabawi, pergi ke Masjidil Haram. Nah, jadi artinya tetap saja kita harus seimbang. Jangan jadikan rumah kita sebagai kuburan. Wala tattakhiduha kuburan. Jangan kau jadikan kuburan sepi. Namanya kuburan tahu sendiri kan, sepi. Ya serem lah. Ya bukan tempat untuk sholat, ya kan? Ya artinya ya jangan sampai seperti itu. Nah, ini sudah disebutkan di sini. Ya, kal kuburi mahjuratun min dzikrillah. Seperti kuburan yang ya jauh ya dari mengingat Allah SWT. Padahal ya datang ke kuburan kita bisa mengingat Allah ya. Artinya datang ke kuburannya. Maksudnya ini mungkin di saat-saat malamnya atau segala macam. Tapi kan dengan ziarah juga. Memang kalau berziarah ke makam itu kan hukumnya itu kan perintah Rasulullah. Ada satu kaidah, kalau tadinya pernah dilarang oleh Rasulullah, kemudian datang perintah. Datang sebuah perintah setelah dilarang oleh Rasulullah, maka itu menjadi boleh. Nah gitu. Ya, Rasul mengatakan kan kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri. Kemudian fazuruha. Maka sekarang silakan. Dulu aku pernah melarang kalian untuk pergi ke kuburan. Fazuruha. Sekarang berziarahlah kalian ke kuburan. Nah, itu menjadi maknanya kata ulama dalam kaidah usul fikih. Jadi al-amru ba'dan nahyi lil ibahah. Jadi perintah yang datang setelah ada larangan dari sebelumnya itu menjadi boleh. Jadi boleh ke kuburan. Ya, apalagi untuk mengingat kematian juga. Ini kan juga sama juga ya, mengingat kematian. Baik. Kemudian kalau terkait hadis ini ya jangan dipahami bahwa sholatlah di rumah, sebagian dari sholatmu di sini bukan sebagian sholat wajibnya bagi yang laki-laki ya, tapi sebagian dari sholat sunnahmu. Karena sholat sunnah qobliyah ada kalanya yang tidak bisa dilakukan di rumah. Kalau kita lakukan di rumah kita telat mulu di sini misalnya gitu, ya kan? Tapi boleh kalau rumahnya dekat kita qobliyah di rumah, boleh. Kita lakukan kalau misalnya sholat duhur kan itu kan qobliyahnya ada 4 rakaat ya. Boleh 2 rakaat di rumah, 2 rakaat sebagian di masjid. Karena kan itu sunnah muakkadah. Sholat duhur misalnya ba'da duhur ya kan ada boleh juga 4 ya. Ya, ada juga yang mengatakan 2, ada yang 4. 2 itu maksudnya dengan sunnah ghairu muakkadnya, kan sunnah muakkad dan ghairu muakkadnya misalnya di rumah sama di sini boleh. Ya. Ada juga ya kalau sholat subuh kalau memang sempat lakukan di rumah nggak masalah sih. Ya karena ini. Tapi ada juga ulama yang mengatakan ya ulama fikih mazhab fikih mengatakan bahwa ya jadi al masjidu
makanul fadilah, makanul fadil ya, maksudnya tempat yang utama. Artinya ya sholat sunnah di masjid pun juga tidak apa-apa. Misalnya sholat qobliyah sama ba'diyahnya, sholat duhanya sekali-kali sholat duha di masjid, sholat syuruk misalnya nanti kita sholat syuruk di masjid, itu juga boleh. Ya, tapi jangan lupa di rumah juga disolatin, ya terutama sholat sunnahnya. Atau mungkin sekali-kali kita juga pernah kan, mungkin kita telat datang dari pekerjaan, dari kerja, terus sampai sini udah selesai misalnya, ya udah sholat di rumah dengan anak-anak diajak, misalnya istri diajak, nah itu juga boleh. Nah kemudian hadis yang lainnya, an Aisyah radhiyallahu anhu qala, dari Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibinail masjidi fid dur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan membangun masjid-masjid di daerah-daerah. Ad-dur jamak dari ad-dar. Dar itu bisa juga negara, dar bisa juga kampung, dar bisa juga tempat di mana pokoknya ada kampung, ada daerah, ada negara bisa juga. Dar bisa juga artinya negara, negeri. Ya, Darussalam, negeri keselamatan, negeri kedamaian, ya Darussalam. Jadi diperintahkan juga untuk membangun masjid-masjid. Nah, ini 11 disebutkan di sini ada perkataan al-amkinatul lati fiha durikum liyashalu ijtima'ikum, ya ijtima'ukum li ta'atillah, ya wabi madarisatil ilmi. Jadi tempat-tempat di daerah-daerah kalian dirikan masjid. Jadi Rasulullah itu memerintahkan kita untuk membuat masjid, memang betul. Ada perintahnya dari Rasulullah SAW. Untuk apa katanya? Untuk kita kalau berkumpul dan juga tempat pengkajian ilmu, madarisatul ilmi. Disebutkan di sini disebut madarisatul ilmi. Jadi tempat-tempat kajian ilmu agama, ilmu apa saja. Ada kemarin itu ada satu pendapat ya, bahwa tidak hanya kajian agama kalau bisa. Jadi semuanya ilmu Allah kan tidak terbatas pada ilmu agama aja. Ilmu umum, ilmu teknologi, ilmu tentang manajemen keuangan, ilmu dan sebagainya. Di masjid mana itu waktu itu ada yang ngasih tahu ke saya bahwa setiap hari habis subuh tuh pasti ada kajian. Kajiannya macam-macam. Ada teman-teman yang ahli dalam pembangunan, mesti bangun, dia sampaikan. Ada yang ahli dalam mengatur keuangan, dia menyampaikan. Ada yang ahli dalam hal ekonomi, dia menyampaikan. Ada yang ahli dalam bidang misalnya hukum, dia sampaikan. Ini luar biasa. Saya waktu itu dengar dari ada teman mengatakan gitu, di masjid saya itu udah tidak hanya agama, artinya itu juga dikaitkan dengan agama, ya semua bisa disampaikan di tempat ini gitu, ya bisa disampaikan tempat ini, bisa ngajar gitu. Jadi boleh saja nanti ke depan misalnya pada pertemuan pada saat seperti ini ya diisi oleh siapa yang misalnya di sini misalnya ahli tentang pembangunan misalnya Pak Yono boleh juga di sini misalnya menyampaikan Pak, ya bahwa supaya bagaimana mengecat yang bagus, bagaimana cara membangun rumah itu supaya kokoh dan sebagainya, apa kepentingannya. Kalau tentang desainer rumah silakan di sini, bisa juga. Nah ini yang baik seperti itu juga sebenarnya, tidak hanya ini, karena kan di sini sifatnya umum, madarisatul ilmi. Jadi kajian-kajian ilmu pengetahuan, jadi ilmu apa saja, ya. Ilmu sihir juga boleh Pak sini. Boleh. Ya, sampaikan supaya kita tahu bahwa sihir ada yang kayak begini. Nanti kalau kita dapat terapan ini apaan nih barangnya kan? Ya bisa juga kan, ada juga, enggak masalah. Hanya sekedar mengetahui saja ya, bukan untuk dipraktekkan. Gawat kalau dipraktekkan. Ya, ilmu pelet ya boleh aja sampein sini. Ya kan? Boleh disampaikan sini walaupun memang semua itu tidak akan berhasil kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu juga itu. Ya supaya kita juga tahu, ya kan?
Ya kalau ada misalnya ada yang polisi, dia tahu bahwa bagaimana ciri-ciri orang jahat tuh kayak apa. Nah dikasih tahu juga nggak masalah, bagus juga ya. Di sini kan ada polisi ya Pak Cing, masih ada ya, tapi jarang nggak sih polisi. Ya tentara juga boleh lah, tapi kayaknya nggak ada aja ya, jarang di sini ya. Ah itu boleh, ya itu boleh Pak ya. Nah terus kemudian di sini juga disebutkan dari hadis yang disampaikan oleh Aisyah ya istri Rasulullah, wa antunad dofa wa tutayyaba, dan membangun masjid dan juga ini disebutkan hendaknya dibersihkan juga. Ada yang kita alhamdulillah sudah sesuai dengan hadis nih. Bangun masjid ya, membersihkan masjid alhamdulillah. Habis kurban kemarin darah di mana-mana, tapi temen guyup luar biasa, kerjasama semuanya jebret langsung bersih. Alhamdulillah luar biasa. Sesuai tunad dofa harus bersih. Ya perawatan kebersihannya pun harus ada tiap hari. Ya antunad dofa waktu tayyaba, ya wangi, baunya dibikin harumnya wangi. Ya ada alhamdulillah baunya juga tidak sampai bau busuk lah, bau enak lah. Paling darahnya aja yang di situ, yang ada di situ tuh, kalau kita keluar wajar lah itu ya, darah berbau. Nah, itu pun juga udah diusahakan dengan cara ditutup dengan isolatif, dengan plastik, ya tidak terlalu bau ya. Nah, itu juga ada. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi. Jadi disebutkan ya, jadi semuanya ada di sini nih. Bilafdil majhul fihima, di kata tunaddafa wa tutayyaba itu lafadznya lafadz pasif ya, atau kata kerja pasif. Fayam bagi tutibuha ya bibukhurin wa nahwi tandifiha, hendaknya, jadi disunahkan ya, sangat dianjurkan untuk diberikan wangi-wangian dengan wangi-wangian yang baunya harum ya. Bukhur itu bisa juga. Ini kalau di Arab itu ya, itu pakai kayak sebenarnya bukan pedupaan. Ini kita ngelihat kalau ada pedupaan ada asap itu sangkanya kayak perdukunan, padahal bukan itu. Di Arab sana kita ketemu banyak tuh. Ya kan? Iya, pakai kayu gaharu ya, pakai kayu dibakar ya. Itu boleh itu. Ya, bagi ibu-ibu juga boleh kalau untuk menyenangkan suaminya ya, habis mandi ya, dari bawah dikasih asap gitu ya, pakai gaharu boleh, itu juga ada itu ya antut thayyaba, supaya baunya wangi. Ada itu sunah kan ya. Ya pakai itu boleh, pakai wangi-wangian itu boleh. Itu ada hadisnya. Ya, termasuk apalagi masjid. Ya, apalagi masjid ya antut thayyaba. Jadi harus wangi, ini masjid harus wangi, dijaga kewangiannya, kebersihannya. Hanya disebutkan. Termasuk di sini disebutkannya wa inaratuha wa furushiha. Sinar lampu, pencahayaan lampu. Ini juga sama. Lampunya luar biasa. Kan kalau megah itu kan kita luar biasa. Senang lihatnya, datangnya juga enak. Kayaknya enak banget gitu, tinggal lama, misalnya di masjid berlama-lama. Dan juga tentang kecantikannya nih ya, pokoknya dibikin seindah mungkin dengan estetika yang luar biasa, sehingga orang pun juga akan nyaman datang ke masjid ya. Jangan kayak misalnya di sini sebutkan tansyiton lil abidin, agar memberikan semangat pada para ahli-ahli ibadah yang datang ke masjid ini ya. Qala Allah Ta'ala li Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wa tahhir baitiya lit-taifina. Nah, ada perintahnya tuh. Wa tahhir baitiya lit-taifina. Hai Nabi Ibrahim, sucikanlah ya masjidku ini bagi orang-orang yang melakukan tawaf. Baitiya itu rumahku, bisa juga disebutkan baitia, rumahku ini, bagi orang-orang yang melakukan tawaf. Jadi dibikin indah. Maka wajar kalau Masjidil Haram dibikin indah. Masjid Nabawi juga, wah, itu pernak-perniknya di atas itu pakai
kayak emas ya. Bahkan ada yang mengatakan pakai emas itu ya. Emas itu ya. Ya. Nah itu boleh. Cuman niatnya untuk apa ya? Kalau di sana kan alhamdulillah ya, di sana itu kan yang mengurusi Khadimul Haramain. Jadi raja itu ya menyebut dirinya sebagai Khadimul Haramain, pelayan dua masjid, di masjid suci ya. Nah, jadi pelayan artinya ya di sana kalau misalnya ada kata wakaf Quran, wakaf, aduh itu mah itu kayaknya bisnis itu. Suatu saat tuh Quran akan di sweeping itu. Kalau ada Quran yang tidak cocok dengan apa yang dimaui oleh kerajaan, oleh polisi baladiyah, itu pasti diambil itu semua. Ntar dikumpulin jadi satu, dimasukkan di satu perpustakaan. Kita setiap hari Selasa kalau nggak salah itu apa Rabu ya, itu kita ngantri gratis dapat Al-Quran. Saya pernah ngantri, udah lama ngantri ya kan, dapat Al-Quran cetakan Indonesia. Waduh, cetakan Indonesia dikasih. Saya bilang Al-Akhir, lah, bro, waduh diusir saya, nggak ada. Wah, buat apa saya bilang jauh-jauh dapat Quran ini masa aja saya bilang gitu. Ada tulisannya lagi, Siti Masrifah. Ada tulisannya wakaf Siti Masrifah dari Tasikmalaya. Waduh, saya ingat, saya kasih aja langsung ke yang Ibnu Sabil. Nah, saya pakai, ini untuk kamu ya, baca ya. Mau dipakai, diambil itu sama Ibnu Sabilillah yang kayak pengemis yang di pinggir-pinggir Masjidil Haram itu ada tuh ya. Nah itu. Jadi memang di sana juga standar juga Al-Quran yang kira-kira tidak standar dengan apa yang dikatakan oleh kerajaan itu di sweeping lalu dikumpulkan dan kemudian dibagikan lagi. Ya nggak apa-apa niatnya mah ya. Situ mah di sana nggak ada kotak amal, ada nggak kotak amal di sana? Nggak ada. Kotak amal jalan gitu nggak ada. Karena memang di sana ya dari haji aja udah dapat luar biasa, ya. Dari kunjungan umroh, kunjungan haji itu udah ratusan miliar itu dapat ya dari seluruh dunia, tidak pernah sepi. Tiap hari, tiap Jumat, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun nggak pernah sepi. Sepi-sepinya waktu corona aja kemarin itu, ya kan. Corona itu mungkin mereka ya ibaratnya ya karena nggak ada yang datang ke sana lagi. Kalau sekarang udah luar biasa, udah dibuka keran untuk kita bisa berangkat ke sana. Baik, ini baru beberapa ini, baru terkait dengan itu ya. Baru masih judulnya tentang keutamaan masjid dan keutamaan untuk datang ke masjid atau menuju ke masjid. Nah ini ya perlu. Tapi di dalamnya dibahas berbagai macam hal terkait dengan masalah dengan masjid. Ya, artinya baik mulai dari pembangunan masjid, perawatan masjid, baik perawatan, pemeliharaan, semuanya, pentakmiran, mengisi kajian di dalam semuanya itu dikatakan dalam kitab At-Taj Al-Jami'u lil Usul fi Hadis Rasul karya Syekh Mansur Ali Nasif. Ini disebutkan bahwa itu yang masuk dalam kategori bana masjidan atau membangun masjid, binaul masjid, membangun masjid, membina masjid. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan atau ada yang menambahkan silakan. Terima kasih. Ya, silakan Pak Raja. Ya, boleh. Ya. Datang.
sia-sia kalau kita jadi muslim gitu. Nah, ada yang kan bilang begini di hadis Rasulullah bisa kan orang Islam itu lihat sholat Jumat, orang Islam itu lihat sholat Jumat. Tapi kalau orang beriman kan sholat subuh. Jadi takut kalau munafik sholat subuh sama yang berat kalau munafik sholat subuh sama sholat isya. Ini kan kita kasihan kalau melihat saudara kita dia disebut yang terakhir munafik. Ya, mengerjakan masjid. Kalau kita bukan mau pamer-pamer kita mau ahli ibadah, bukan kita enggak. Kita emang karena ini perintah gitu, suruh ibadah pada Allah. Kalau saya, ya mungkin perusulan karena kita sekali kan memang orang awam masih mungkin dia ramai ya, bukan lain gitu. Ya. Ini kita juga berdosa nih kalau saya gitu. Saya ngerasa, tapi kalau Ustaz kan memang ngajar ya, ulama. Kalau kayak kami ini, baru kalau ngajarin Ustaz, kami jadi bertanggung jawaban nanti di akhirat. Nah itu gimana caranya? Kita biarkan saudara kita, termasuk saudara Kristen gitu, jangan yang Islam itu sebenarnya kita nggak ngajar, nggak ngasih tahu tuh kenapa harus ke masjid, kenapa harus sholat kepada Allah, kenapa harus beriman kepada Allah bisa. Kita orang Islam itu dan orang yang lain. Itu jadi pertanyaan nanti kita di akhirat. Yang baru masuk surga sendiri. Ya, baik. Dakwatu ilallah, ya, jadi artinya berdakwah untuk ngajak ke masuk Islam, artinya ngajak ke Allah lah itu ya. Ya memang sebenarnya secara langsung kita berhadapan mengajak gitu tidak ya. Tapi boleh juga ini kita melakukan dakwatul bil hal. Ya artinya dakwah dengan perbuatan kita. Dengan kita misalnya mengeluarkan suara dengan pakai speaker juga itu bisa mempengaruhi. Kemudian juga dengan kita pada saat kita ketemu teman dengan semacam kata-kata yang baik ya. Jadi tidak mengajak, tidak menuduh dia sebagai orang yang itu enggak ya. Memang betul sih Pak, itu boleh ngajak seperti itu, tapi kita kadang-kadang itu ada satu kecanggungan, bukan canggung gitu, kayaknya nggak enak gitu loh kalau ngajak seperti itu, paling disinggung doang gitu. Kadang-kadang gini aja kita lewat, Pak, yuk Pak, oh ya, gitu aja. Paling saya ngajak begitu ya, Pak, yuk, Pak, atau misalnya Pak Haji, nah, dikatain, dipanggil Pak Haji aja dia langsung kaget ya. Nah, misalnya dia udah pergi haji, tapi kemudian dia tidak pernah misalnya nongol di masjid, panggil aja begitu seperti itu cara. Kalau saya ada seperti itu aja. Tapi secara khusus misalnya datang, bertandang, bertamu, kemudian ngobrol-ngobrol, Pak, bagaimana kalau seandainya Bapak tiap hari masuk masjid? Belum. Artinya seperti apa yang dilakukan oleh jemaah tabligh gitu, kita kayaknya sih belum ya. Tapi mudah-mudahan dengan kita melakukan kegiatan meramaikan masjid ini sudah cukup istilahnya. Tapi memang bukan cukup dalam arti gini, belum cukup sih, tapi sudah bisa memberikan pengaruh kepada kawan-kawan yang lainnya atau kepada orang yang di luar non-muslim. Karena bagaimanapun juga Pak, ini ada juga ya beberapa saudara kita itu yang mempunyai pemahaman yang berbeda. Ya, kalau pemahaman berbeda susah. Kalau dia punya aliran khusus, ya ini susah. Menginjak aja nggak mau, apalagi jadi makmum, apalagi jadi misalnya di sini. Orang udah berbeda, ya berbeda dalam prinsip ya. Kalau itunya sih nggak berbeda. Misalnya kalau dia pengennya harus di masjid yang khusus, ya, kelompok dia, itu kan ada yang kayak gitu, susah juga itu ya. Agak susah. Karena kita bisa akan terjadi pertengkaran ya. Karena dalam Al-Quran disebutkan ud'u ila rabbika bil hikmati ya kan wal mau'idotil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah ya ud'u ila sabil ke jalan Tuhanmu atau ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Pertama bil hikmah, dengan cara yang baik, bijaksana. Ya bil hikmati. Ya bil hikmah ya macam-macam hikmah itu. Ya bisa juga sih kita bertamu itu hikmah juga. Hikmah juga itu Pak. Tapi hikmah juga bisa juga dengan kita misalnya pas lagi ketemu, Pak yuk ke masjid yuk gitu. Dengan cara seperti itu. Karena hikmah itu juga jangan sampai itu menyakiti hati saudara kita gitu. Atau
wah ini jarang ke masjid gini. Nah itu kan jadi kan sakit hatinya kalau diomongin begitu misalnya. Gitu. Tumben saya. Ini juga sama itu. Jangan juga itu. Dia baru datang nih kita ngomong, tumben baru kelihatan nih kita. Nah misalnya gitu itu jangan. Ayo ya, gitu kita ajak lagi. Besok lagi nih, besok ada kajian nih kita datang yuk. Nah gitu kalau kita bisa gitu. Mungkin ada kata-kata yang kita ucapkan itu tidak hikmah, itu maksudnya tidak bijaksana, sehingga membuat dia tambah mengundurkan diri, tambah kemudian ya kalau kayak gitu mendingan saya lebih baik sholat di rumah aja dah. Oh enggak dah kalau di masjid sakit hati ya itu muncul. Nah, itu makanya jadi dakwah itu harus dengan 3 cara, bil hikmah. Hikmah itulah dengan yang bijaksana. Ya, di hikmah itu dengan bijaksana itu artinya ya dengan baik. Ya. Nah, bil hikmati wal mau'izatil hasanah dengan nasihat yang baik. Ini nasihat termasuk ini seperti ceramah juga nasihat yang baik. Mau'izatil hasanah. Mau'izah nasihat, tapi nasihatnya yang baik, yang ahsan, yang disebutkan mau'izatil hasanah, bukan mau'izah saja. Nasihat tapi mencaci maki, mengkafirkan, itu tidak pernah sholat 3 kali, dia kafir tuh orang, masuk neraka. Nah, itu udah kayak gitu tambah lah. Oh karena saya masuk tambah takut misalnya. Itu bukan begitu, tapi dengan hasanah. Hasanah itu artinya apa? Ya dengan yang di atas standar, yang lebih baik lagi, apa sih baik? Ya, yang baik gitu. Atau dengan yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan. Diskusi pun juga di situ disebutkan ahsan. Ya, kalau nasihat hasanah, dia standar aja hasanah yang baik. Ya, kemudian hikmah juga bil hikmati dengan hikmah. Wal mau'izah nasihat yang baik. Tapi dengan diskusi itu pakai superlatif. Dengan yang terbaik. Jadi diskusinya yang terbaik, jangan diskusi saling memojokkan, diskusi saling kemudian menunjuk bahwa dialah kelompok yang benar, dialah kelompok yang salah, saya menunjuk begitu. Itu juga kurang tepat. Nah, cuma kadang-kadang memang ada dari saudara-saudara kita memang punya satu pemahaman, memang dia diamanatkan oleh guru-gurunya yang menurut mereka guru ya, syekh-syekhnya. Jangan sekali-kali mengaji dengan orang yang di situ ada ahli bid'ah misalnya. Ada juga yang kayak begitu. Jadi artinya mereka mengatakan bahwa wah ini pada syubhat semuanya, nggak mau. Dia khusus karena apa? Takut, memang disuruh oleh gurunya supaya tidak goyah ya pemikirannya. Padahal ada beberapa pendapat yang menurut kita ahli sunnah wal jamaah itu kurang tepat misalnya ada ya, tapi masih kekeh aja ya. Boleh jadi itu kan perbedaan pendapat, jadi susah juga kita melakukan itu. Berarti maka ujungnya pun akhirnya lana a'maluna walakum a'malukum, inilah amalan kami, itulah amalan kalian. Yuk kita saling toleransi. Toleransi ini bukan pada orang yang di luar non muslim aja. Di dalam kita pun harus bertoleransi juga, karena kita punya pemahaman banyak. Rambut sama hitam tapi pikiran kita, pendapat kita berbeda-beda. Nah itu. Udah 10 menit dari waktu syuruk. Nah ini saatnya kita bisa melakukan sholat syuruk. Kurang lebihnya itu kalimat ya yang bisa saya sampaikan. Billahi sabil haq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.